Selamat malam pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lisa Natulaina, yang kebetulan pada malam hari ini kita akan mengulas beberapa problem-problem yang terjadi di sekitar kita, tentunya dalam masalah keluarga. Nah, kebetulan tema pembahasan kita pada malam hari ini adalah akan membahas tentang keharmonisan keluarga. Namun untuk malam hari ini kita akan lebih menitik beratkan pada usia matang dalam menjamin keharmonisan keluarga. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya pernikahan itu menurut Jalaluddin Asyuyuti dalam kitabnya Tafsir Jalalain mengatakan bahwasannya pernikahan itu adalah mustaqbal walidah, yaitu ikatan yang kuat, yang mana suatu ikatan yang kuat ini merupakan sesuatu yang tidak boleh untuk dirusak sama sekali. Sehingga dengan adanya tindakan yang merusak suatu ikatan yang kuat, maka berakibat seseorang yang merusak pada ikatan tersebut akan menjadi seseorang yang hina. Nah, sehingga dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya abghadul halal ilallahi azza wa jalla atau sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, perkara yang halal adalah tolak atau perceraian. Maka dari itu kita semua harus antusias, harus memiliki keinginan untuk menjaga suatu ikatan suami istri itu menjadi suatu pernikahan yang harmonis, menjadi pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Nah, untuk lebih lanjutnya, kebetulan untuk malam hari ini kami mendatangkan salah satu aktivis muda yang merupakan mahasiswa aktif di salah satu kampus Madura yang tentunya kental dengan tata keramanya dan bahkan ilmuwan keagamaannya, yaitu langsung saja. Dan di sini kami kedatangan saudari Mbak Khalifah yang merupakan mahasiswa aktif dan kebetulan sedang melakukan kuliah kerja nyata di Desa Peronjak. Selamat malam Mbak Khalifah, apa kabar? Ya, selamat malam semuanya. Saya baik-baik saja. Terus gimana untuk mengulas lebih tuntas akan tema pada malam hari ini? Apakah sudah siap dengan segala kesiapannya? Insya Allah bisa dengan insya Allah. Ya. Kenapa kami menghadirkan mahasiswa yang kebetulan masih aktif dalam satu kampus? Karena memang mahasiswa itu sendiri memiliki ingatan yang kuat akan keilmuan dan sangat melirik kritis terhadap beberapa problem-problem yang terjadi di sekitar lingkungan kita, terutama masalah nikahan itu sendiri yang sekarang punya perceraian semakin merajalela, bahkan mengalami peningkatan dari data-data tahun sebelumnya. Nah, sebagaimana yang telah didapatkan dalam suatu data yang tercantum dalam Pengadilan Agama Kabupaten Sumeneb, di sana menyatakan bahwasanya pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022, di mana pada tahun 2023 tercatat 1.621 perkara perceraian, sedangkan pada tahun 2022 tercatat 516 perkara perceraian. Nah, hal itu merupakan peningkatan yang sangat signifikan. Maka dari itu kami bersinergi untuk melirik secara kritis akan problem-problem yang memicu terjadinya perceraian itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjutnya saya langsung pasrahkan sama Mbak Khalifah, nanti akan mengupas secara tuntas mengenai salah satu problem yang memicu terjadinya rentang dalam pernikahan itu adalah karena seringnya terjadi pernikahan pada usia yang kurang matang. Nah, maka dari itu tema pada malam hari ini yaitu tentang usia matang dalam menjamin keharmonisan keluarga. Langsung saja mungkin Mbak Khalifah bisa terlebih dahulu menjelaskan secara rinci mengenai apa itu pernikahan yang harmonis atau mengenai apa yang dimaksud dengan usia matang itu sendiri. Baik, bagaimana Mbak Khalifah? Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai
pernikahan itu sendiri. Langsung ke pernikahan ketika yang dimaksud dengan pernikahan di usia matang itu seperti apa, Mbak? Apa pernikahan yang harus berumur 19 tahun atau pernikahan yang memang sudah mau untuk menikah, atau bagaimana yang dimaksud dengan pernikahan dengan usia matang itu sendiri? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengupas sedikit mengenai pernikahan di usia matang. Pernikahan di usia matang di sini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh dua insan manusia, tentunya dalam satu hubungan yang mana dalam hubungan tersebut telah mencapai usia minimal yang telah ditentukan atau yang sudah diizinkan oleh hukum negara, seperti itu. Dan juga kenapa harus ada pembatasan usia dalam pernikahan, karena untuk menghindari terhadap permasalahan-permasalahan atau risiko-risiko yang terjadi pada pernikahan di usia dini, seperti itu. Dan juga mengenai pernikahan di usia matang di sini, kita melibatkan mengenai kedewasaan seseorang yang memungkinkan suatu pasangan, anggaplah bisa dikatakan sebagai suatu pasangan untuk bertahan saat dilanda kesulitan. Sehingga pada pernikahan usia matang di sini kita memerlukan kedewasaan dan juga tanggung jawab. Karena jika keduanya itu sudah dilibatkan dalam satu elemen, maka akan terbentuk atau melahirkan sikap menerima, seperti itu. Oh iya. Terus selanjutnya kalau mengenai usia matang itu sendiri, apakah sudah ada ketentuan dari angka sekian bisa dikatakan matang? Kalau secara dia sudah balik berarti dia sudah matang. Nah, bagaimana dengan hukum Tata negara kita, di negara kita, apakah ada ketentuan umur sekian ini sudah dikatakan matang atau bagaimana, Mbak Iva? Mungkin bisa dijelaskan lagi? Ya, jika Mbak tadi bertanya mengenai usia, jika kita lihat dari hukum Islam maupun hukum negara, ada beberapa platform internet yang mengumumkan bahwa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang perubahan UU 1 1974 tentang perkawinan yang dikemukakan oleh Hardo Wastoyo, di mana beliau selaku Kepala Badan Kependudukan dan juga Keluarga Berencana Nasional yang mengungkapkan bahwa usia ideal seorang untuk menikah itu jika perempuan berumur 21 sedangkan laki-laki itu berusia 25 tahun, seperti itu. Jika kita menelisik secara hukum Islam, maka ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa di sini tidak ada batasan usia, akan tetapi hanya bagaimana mereka itu memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri dan juga hubungan untuk mencari nafkah, seperti itu. Dan juga ada Profesor Buya Hamka, beliau mengungkapkan bahwa tidak ada usia di sini, tidak ada usia, kan tapi jika sudah baligh dan juga bisa menata hubungan suami istri dengan baik, maka diperbolehkan untuk menikah. Oh, berarti ini merupakan sesuatu perbedaan yang sangat jauh ya. Kalau di dalam hukum positif itu sendiri kita diatur dengan umur 21 tahun dan umur 25 tahun itu sudah dikatakan matang, sedangkan dalam Islam tidak ada ketentuan secara nominal angka, begitu ya. Oh iya begitu. Nah, berlanjut untuk mengenai keluarga harmonis itu, Mbak Iva, kalau menurut pandangannya Mbak Iva itu bagaimana? Apakah ketika seorang suami yang mencintai istri ataupun istri mencintai suami itu sudah bisa dikatakan keluarga harmonis atau bagaimana? Yang Mbak Iva tahu mengenai keluarga harmonis itu seperti apa? Ya, sebenarnya terkait keharmonisan keluarga, kita tidak hanya bisa melihat dari segi mereka bahagia saja, saling cinta atau tidaknya, akan tetapi kita melihat dari kekuatan dari per orang. Karena kenapa? Dalam setiap hubungan itu, dalam setiap keluarga itu perlu yang namanya saling terbuka. Jika saling terbuka dan juga sudah menyelesaikan masalah dengan baik dan juga anggaplah mengurangi terhadap kurangnya kekecewaan dalam hubungan keluarga tersebut, maka bisa dikatakan sebagai keharmonisan keluarga, seperti itu. Oh, berarti kalau saya mencerna kembali apa yang disampaikan oleh Pak Iva itu, bahwasanya dikatakan keluarga harmonis itu kalau dalam konsep keluarga maslahah
Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama itu dikatakan keluarga maslahah. Nah, di dalam keluarga maslahah itu adalah konsep mubadalah, ada konsep muadalah. Berarti ketika sudah kedua belah pihak saling adanya mubadalah, yaitu saling entah saling menghormati, menghargai, mencintai, bahkan saling mengerti, itu sudah dikategorikan ke dalam keluarga harmonis. Oh ya, berarti sedikit ada kesinambungan dengan konsep keluarga maslahah itu sendiri. Baik, selanjutnya untuk mengenai usia matang. Kenapa sih kalau kok di dalam pernikahan itu kita diharuskan memiliki usia yang matang? Bagaimana dengan statement-statement masyarakat yang sekarang itu sangat miring sekali dan harus kita perbaiki, yaitu mengenai statement yang begini: mending menikah daripada adanya hubungan seksual. Nah, apalagi sekarang di pengadilan agama itu sendiri bahkan ada undang-undang yang mengatur tentang dispensasi nikah. Nah, ini kan berarti bahwasanya mereka yang kurang cukup umur dianjurkan untuk menikah. Nah, jadi kenapa kok harus usia matang dalam pernikahan itu? Bagaimana? Kenapa tuh Mbak Iva? Apa nanti ada dampak psikolog terhadap anak atau bahkan terhadap kesehatan pada rahim perempuan atau bagaimana, Mbak Iva? Ya, sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam surat An-Nur ayat 33, di mana disebutkan bahwa dan orang-orang yang tidak mampu untuk menikah maka hendaknya ia menjaga dirinya sehingga Allah memberikan kemampuan kepada dirinya berupa karunia. Dari situ saya sudah menilik terlebih dalam mengenai mengapa pernikahan di usia matang. Karena kenapa? Karena sebagian angka perceraian yang ada di Indonesia itu sangatlah tinggi. Apalagi yang ada di Sumeneb. Tadi kan sudah dipaparkan mengenai data, tapi pada tahun 2023 Juli itu terdapat 8485 jiwa yang melakukan perceraian seperti itu. Sehingga untuk menganalisir terhadap terjadinya perceraian maka kita harus melihat secara psikologi. Nah, secara psikologi di sini usia matang itu dapat diartikan sebagai seseorang yang mampu berpikir matang dan juga dewasa. Dan bagaimana suatu hubungan itu bisa memberikan komunikasi yang baik, menyelesaikan masalah dengan baik, dan juga berperilaku dengan sehat seperti itu. Oh, baik. Berarti secara tidak langsung Mbak Eva ini sangat mendukung loh kalau kita mau menikah, setidaknya kita harus memperhatikan usia kita. Ya. Nah, selain itu kan sepertinya kalau melihat usia ya, tentunya jika dikaitkan dengan ranah pendidikan itu sendiri, nah di usia matang ini kira-kira kalau menurut Mbak Iva, kalau sudah lulus SMA itu sudah bisa dianjurkan menikah atau masih dipending dulu sampai kita lulus kuliah? Kalau menurut Mbak Iva sendiri itu bagaimana? Ya, sebenarnya karena tadi saya sudah menjelaskan mengenai hukum Islam dan juga hukum negara, mungkin menurut saya pribadi jangan lantas kita untuk menikah setelah MA. Iya, ya terus kenapa alasannya? Kita lanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi. Karena kenapa? Kita sebagai seorang manusia, apalagi yang berakal tentunya harus menjadi manusia produktif. Karena jika kita sudah menjadi manusia produktif, maka apa-apa kehidupan sehari-hari kita itu akan bersistem, akan berjalan lancar seperti itu. Nah, kira-kira Mbak Eva ini sudah menjamin tidak dengan menikah dengan usia yang matang, menikah di usia yang matang, kira-kira menjamin adanya harmonis atau tidak? Atau barangkali Mbak Eva kasih contoh, ini loh Mbak, menikah secara matang nanti begini, seperti ini gitu tuh. Ayo, bisa Mbak Eva jelaskan mengenai keyakinannya Mbak Eva kalau kita ya menikah di usia matang? Saya yakin jika kita menikah di usia matang akan menciptakan keluarga harmonis. Karena kenapa?
dan itu sudah menjamin adanya keluarga yang harmonis. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ira atas waktunya, dan dapat kita simpulkan ya bahwasanya usia matang, angka usia matang dalam hukum positif di negara kita, yaitu hukum undang-undang yang berlaku di negara kita itu bahwasanya ketika perempuan itu sudah berumur 21 tahun dan laki-laki sudah berumur 25 tahun, seperti itu. Nah, akan tetapi dengan adanya dispensasi nikah, adanya undang-undang yang mengatur tentang dispensasi nikah ini bukan berarti memberikan ruang lenggang, ruang lingkup yang lebih kayak semacam memudahkan kita untuk melakukan pernikahan dini. Tidak, ini merupakan suatu cara suatu kesimpulan yang sangat negatif sekali, karena memang adanya dispensasi nikah ini sepertinya tidak dianjurkan kita untuk melakukan pernikahan dini. Karena kenapa? Karena memang pernikahan yang dilakukan sebelum umur 21 tahun atau bahkan 25 tahun ini secara administratif negara tidak memiliki surat pernikahan. Nah, jika sudah tidak memiliki surat kawin antara suami dan istri, maka otomatis mengenai administratif yang lainnya kayak seperti kakak, akte, maka yang menjadi korban itu adalah anaknya kita. Nah, adanya dispensasi nikah ini sebenarnya bukan berarti kita dianjurkan untuk nikah ini, tidak, tapi ini merupakan salah satu ruang bagi mereka yang memang sudah terlanjur melakukan pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, bahkan kemarin itu Pak Jatim selaku Ketua Pengadilan Agama Sumeneb mengatakan bahwasanya kita selaku pemuda, kita selaku pelajar aktif, bahkan kita selaku peduli lingkungan sekitar diharapkan untuk mengajak masyarakat sekitar kita agar mengantisipasi terjadinya pernikahan dini, karena memang angka perceraian di Kabupaten Sumeneb ini mengalami peningkatan. Nah, dari data statistik yang ada di Pengadilan Agama bahwasanya angka yang paling tinggi itu terjadinya perceraian disebabkan oleh mereka yang melakukan pernikahan dini. Nah, di mana di sini diteliti dari adanya gugatan ataupun permohonan perceraian di sini yang banyak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sumeneb sendiri itu Mbak Iva adalah mereka yang melakukan pernikahan tidak sampai pada usia yang telah ditentukan. Misal mereka setelah lulus SD langsung melakukan pernikahan. Nah, itu banyak terjadi di Kabupaten Sumeneb. Itu sudah berdasarkan data dan telah disampaikan sendiri oleh Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Sumeneb. Baik pemirsa, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita pada malam hari ini mengenai pernikahan di usia matang itu. Ya, baik, sebagaimana yang telah tadi Mbak Iva sampaikan ya, yang secara tuntas telah mengulas bagaimana pernikahan kita yang harus dilakukan ketika di usia matang. Barangkali sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, mungkin Mbak Iva sendiri memiliki pesan tersendiri yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara umum mengenai pernikahan itu sendiri. Bagaimana Mbak Iva, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan? Ya, pesan saya kepada seluruh masyarakat terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu menikah di usia matang. Karena kenapa? Mungkin jika kita menikah di usia matang itu merupakan ikhtiar kita dalam mengurangi angka perceraian yang ada di Indonesia, tentunya yang ada di Sumeneb, dan tentunya lagi untuk memperbaiki kita sendiri menjadi yang lebih baik. Oh, oke. Berarti secara tidak langsung ya, masa teman-teman kita diajak untuk melangsungkan pernikahan ketika usia kita sudah matang. Ya, sebagaimana saya kembali juga ingat ini Mbak Iva dengan salah satu qaul yang disampaikan oleh ulama, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanna illa laim. Tidak ada yang bisa memuliakan perempuan kecuali dia orang yang mulia, dan tidak ada yang bisa menghinakan perempuan kecuali dia orang yang hina. Artinya orang yang mulia akan memuliakan perempuan dan orang yang hina akan menghinakan perempuan. Nah, salah satu orang yang dianggap mulia itu adalah mereka yang mumpuni akan keilmuan, baik itu keilmuan keagamannya sudah fasih, bahkan keilmuan di luar keilmuan keagamannya juga sangat memumpuni itu sendiri. Nah, baik, sepertinya waktu
waktu kita sudah agak lama ya Mbak Iva ya. Terima kasih atas waktunya karena sudah membagikan waktunya, meluangkan segala kegiatannya demi mengisi, menginspirasi, bahkan mengajak masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan di usia dini. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pemirsa. Dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin.